Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Sebelumnya suara Ibu terdengar dengan jelas. Jelas, Bu. Oke, untuk absensi Ibu udah screenshot ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu mohon maaf karena mengganggu waktu istirahat kalian pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu agar kalian tidak terlalu malam untuk beristirahat, karena kalau sudah malam itu ngantuk ya biasanya kalau belajar. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar berpikir dalam sejarah. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, mungkin dari anak-anak semua sudah ada yang baca. Apa saja sih jenis konsep dasar berpikir dalam sejarah itu, ada yang tahu? Berpikir sinkronik, Bu. Iya, betul. Salah satunya adalah berpikir sinkronik ya. Sebenarnya konsep dasar ini diperlukan di dalam pelajaran sejarah karena sebelum kita membahas materi-materi selanjutnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa saja sih konsep dasar berpikir sejarah agar kita lebih mudah untuk memahami materi-materi di bab-bab selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh Vika tadi, konsep dasar berpikir sejarah itu salah satunya adalah sinkronik. Jadi konsep dasar berpikir sejarah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berpikir kronologis, berpikir diakronik, dan berpikir sinkronis. Jadi yang pertama yaitu berpikir kronologi dalam sejarah. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan berpikir kronologis dalam sejarah? Ada yang tahu? Baik ya, berpikir kronologis dalam sejarah itu, kronologi itu berasal dari kata Yunani yaitu kronos yang berarti waktu, sedangkan logi itu berarti adalah ilmu. Jadi secara singkat, kronologis itu merupakan ilmu waktu. Dalam artian, secara sederhana dapat diartikan bahwasanya berpikir kronologis di dalam sejarah itu merupakan cara berpikir dengan mengurutkan waktu kejadian di dalam suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Contohnya dapat kita ambil pada peristiwa hari-hari terakhir penurunan Presiden Soeharto. Jadi sebelum penurunan Presiden Soeharto tersebut, dia turun dari tahtanya sebagai Presiden Indonesia, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang dilalui. Misalnya seperti pada tanggal 12 Mei, itu ada peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Trisakti, di mana ada 4 mahasiswa Trisakti yang terbunuh. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 13 Mei, terjadinya kerusuhan di Jakarta dan juga Solo. Kemudian pada tanggal 14 Mei, ada demo secara besar-besaran. Dilanjutkan lagi kemudian pada 18 Mei, Harmoko yang merupakan ketua MPR pada masa itu, dia meminta Presiden Soeharto untuk segera turun dari tahtanya sebagai presiden. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 19, Presiden Soeharto ini mengumumkan di TV bahwasanya dia tidak mau turun dari tahtanya sebagai presiden pada saat itu. Kemudian pada tanggal 20, Harmoko ini mengancam Presiden Soeharto bahwasanya harus Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden sebelum tanggal 22. Maksudnya tanggal 22 Mei itu Presiden Soeharto harus sudah turun dari jabatannya sebagai presiden. Jadi kemudian pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto ini dia mengumumkan bahwasanya dia menurunkan tahtanya menjadi presiden kepada wakilnya, yang digantikan oleh wakilnya yaitu pada masa itu Presiden B.J. Habibie. Nah, jadi yang dimaksud dengan berpikir kronologis di dalam sejarah ini adalah waktu yang terjadi pada peristiwa hari-hari terakhir penurunan Presiden Soeharto ini. Tadi kan ada tanggal 12, tanggal 13. Nah, waktu inilah atau tanggal inilah yang disebut dengan kronologis di dalam sejarah. Sampai di sini, apakah ada yang
ingin memberikan contoh lain selain contoh yang Ibu berikan, yaitu berpikir kronologis di dalam sejarah. Ada yang mau memberikan contoh? Perlu Ibu ingatkan ya, bahwasanya keaktifan kalian di sini tetap Ibu nilai sebagai nilai tambahan di dalam kelas. Jadi nama-nama yang aktif selama pembelajaran Ibu catat, karena hal tersebut juga menunjang penilaian nantinya. Baik, jika tidak ada yang bisa memberikan contoh, contoh lain dari berpikir kronologis itu bisa kita ambil dari peristiwa kemerdekaan. Di mana pada peristiwa kemerdekaan ini ada kejadian-kejadian yang mendahulunya. Seperti kan kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelum terjadinya kemerdekaan tersebut atau sebelum adanya proklamasi kemerdekaan, tentu ada peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Pada masa itu sebelum kemerdekaan kan Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, pada tanggal 6 Agustus, Jepang ini dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima dibom pada tanggal 16 Agustus, kemudian disusul ada pengeboman lagi di kota Nagasaki pada tanggal 9. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 15, Jepang ini menyerah kepada sekutu. Dilanjutkan pada tanggal 16-nya, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan baru pada tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi urutan-urutan tanggal atau waktu seperti itulah yang disebut dengan berpikir kronologis. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu memberikan kalian tugas, yaitu tolong cari 5 contoh berpikir kronologis di dalam sejarah. Dan tugasnya dikumpulkan minggu depan di meja Ibu ya. Karena minggu depan kabar-kabarnya kita akan belajar tatap muka. Jadi jika tidak ada pertanyaan dan Ibu rasa kalian juga sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan, mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini dan tetap semangat belajar di rumah dan ulang-ulang materinya ya. Dadah. Ibu izin live ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.